Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sufirun nama Jabi'i dari kelas AKS 2B. Di sini saya barusan di lokasi perjanjian Giyanti, yaitu Jalan Musuh. Sejarah ini menguat kisah-kisah yang sudah di Solo dan maupun di Jogja. Perjanjian tersebut secara resmi membagikan kekuasaan Mataram kepada Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Namanya Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian di Desa Janti dalam Ejan Van Opswegen menjadi Gi Janti, kini terletak di Dusun Kerten, Desa Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, perjanjian ini membuat wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang semula dimiliki Kesunanan Surakarta harus diberikan setengahnya kepada Pangeran Mangkubumi dan lahirlah Kesultanan Yogyakarta. Bagi Belanda, perjanjian Giyanti memberikan banyak keuntungan di mana kekuasaan Belanda menjadi semakin kuat mencengkram tanah Jawa. Jawa lalu sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC, di mana hal tersebut berlangsung hampir selama 2 abad kemudian. Perjanjian ini merupakan hasil utama dari Perang Tahta Jawa ketiga pada tahun 1749 sampai 1757. Pakubuwono II Susuhunan Mataram telah mendukung pemberontakan Tionghoa melawan Belanda. Pada tahun 1743, sebagai pembayaran untuk pemulihan kekuasaannya, Susuhunan menyerahkan pantai utara Jawa dan Madura kepada perusahaan Hindia Timur Belanda. Nah, setelah wafatnya Pakubuwono II, Pakubuwono III lalu didukung Kompeni menggantikan tahta, namun ia harus menghadapi saingan ayahnya, Pangeran Sambernyawa. Lalu VOC kemudian mengirim pasukan untuk membantu Pakubuwono III, tetapi pemberontakan terus berlanjut. Baru pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi melepaskan diri dari Pangeran Sambernyawa dan menerima tawaran perdamaian di Giyanti yang membagi Mataram menjadi 2 bagian. Lalu Pangeran Sambernyawa sendiri baru menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1757 melalui perjanjian Salatiga yang memberikannya hak untuk memiliki bagian dari timur Mataram. Ia kemudian bergelar sebagai Mangkunegara yang ke-1. Nah, di sisi lain, perjanjian Giyanti hanya merundingkan tentang wilayah yang diterima tanpa membagi identitas kebudayaan, sehingga kedua keraton saling mengakui budaya peninggalan Kesultanan Mataram. Pembagian dasar kebudayaan kedua keraton baru dirunding 2 hari setelah perjanjian Giyanti, di mana perjanjian pembagian tersebut dikenal dengan perjanjian Jatisari. Nah, itulah kisah perjanjian Giyanti. Saking kawula ngaturaken martunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki menabuh